Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yakni beberapa kaidah, sekitar 54 kaidah yang diambil dari Kitab Tauhid. Baik, berikutnya muallif hafizahullah taala menyebutkan kaidah yang ke-7. Sampai sini apa sampai mana? Liburnya kepanjangan, jadi lupa lagi. Kaidah ke-6 ke apa kaidah ke-7? Baik, kita anggap kaidah ke-6 sudah selesai ya. Kita masuk di kaidah yang ke-7. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-qaidatu as-sabi'atu. Ba'atsallahu ar-rusula min ajli ad-da'wati ila at-tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan tujuan untuk mendakwahkan tauhid kepada manusia. Kaidah ini harus kita pahami bersama, bahwa di antara misi utama, tugas utama dan tujuan utama diutusnya para rasul adalah supaya mereka mendakwahkan tauhid kepada manusia. Maka di sini beliau menyampaikan, fakullur rusul innama ba'athahumullahu ta'ala min ajli da'wah ila tahqiqil ibadati lillahi wahdah la syarikalah. Bahwa setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka supaya mereka itu berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan memperingatkan manusia dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi dan rasul sama tugas utamanya, mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah semata, dengan kata lain mendakwahkan tauhid. Kemudian juga memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dan dari sini kata beliau hafizahullah taala, wa bihadza yu'lamu wujubud da'wah ila tauhid. Dengan ini dapat diketahui bahwa dakwah kepada tauhid itu hukumnya wajib. Bahkan kewajiban terbesar, inti dari kewajiban di dalam dakwah itu adalah mendakwahkan tauhid. Karena itu yang menjadi inti tujuan diciptakannya manusia. Maka mendakwahkan tauhid ya berarti mendakwahkan sesuatu yang menjadi asas kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai nanti di kehidupan akhirat.
Di surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada masing-masing umat. Untuk apa? Untuk menyerukan, mendakwahkan. Apa isi kandungan dakwahnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, supaya mereka mendakwahkan kepada masing-masing umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Dengan kata lain, ani'budullaha wajtanibut taghut itu adalah dakwah la ilaha illallah. Sembahlah Allah semata itu kandungan daripada makna illallahu. Ya, dan dakwah untuk menjauhi taghut itu adalah kandungan dari makna la ilaha. Jadi kalau digabungkan ani'budullaha wajtanibut taghut itu sejatinya adalah dakwah la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu mendakwahkan la ilaha illallah itu ya dengan perincian. Artinya gini, kalau ngajak orang ibadah ke Allah, ini berarti kan mujmal, artinya garis besar. Nah itu harus dirincikan. Ibadah ke Allah itu kayak apa? Memurnikan ibadah kepada Allah itu seperti apa? Nah ini rinciannya yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Bukan sekedar ngajak ibadah, tanpa kemudian dikenalkan hakikat ibadah itu sendiri. Ya, mungkin masing-masing dai juga seperti itu. Ayo ibadah ke Allah, jangan berbuat syirik. Tapi ketika enggak dirincikan, tauhid itu apa? Memurnikan ibadah itu bagaimana? Kemudian syirik itu apa? Nah ini kalau tidak dirincikan, maka manusia atau umat ini tidak akan paham, begitu kan? Sehingga nanti banyak mungkin hal-hal yang dianggap ibadah padahal aslinya bukan ibadah. Atau mungkin banyak pula hal-hal yang sejatinya itu kesyirikan ternyata dianggap ibadah. Nah, 23 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah itu sejatinya merincikan kalimat la ilaha illallah kepada umat manusia. Sehingga mereka mengenal siapa Allah yang kemudian wajib dimurnikan peribadatan hanya untuknya dan kepadanya. Kemudian mereka juga mengenal apa yang menjadi pembatal dari la ilaha illallah. Baik para jamaah. Kemudian di surat An-Nahl ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ud'u, dakwahilah manusia, ajaklah, serulah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan juga dengan mau'izah hasanah, dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia. Kemana diajak manusia? Ke jalan Rabbnya. Berarti dakwah itu ilallah. Dakwah itu ilallah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah.
Karena jalan Allah itu lurus. Jalan Allah itu finishnya di surganya. Begitu ya. Jangan mengajak manusia kepada jalannya syaitan. Baik para jamaah. Jangan mengajak manusia ke jalan diri kita sendiri. Jangan mengajak manusia kepada kelompok, tapi mengajak manusia itu kepada Allah. Ya, itu poin penting dari dakwah. Dan begitulah dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang yang benar dakwahnya, dia pasti mengajak manusia itu ke Allah. Bukan kepada kepentingan dirinya sendiri. Bukan kepada golongannya. Bukan kepada partainya. Bukan kepada kelompoknya. Bukan kepada jamaahnya. Tapi mengajak manusia kepada Allah. Dan dakwah seperti itu dakwah yang merdeka. Dakwah yang merdeka. Jadi dia tidak terikat oleh apapun. Yang mengikat dia hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang mengikat dia hanyalah kitabullah dan juga sunnah Rasulnya. Jadi tidak mengajak manusia kepada kotak yang kecil. Tidak mengajak manusia kepada kelompok yang kecil. Karena bukan begitu dakwah. Kalau dakwah itu untuk kepentingan sendiri, maka kaum muslimin ini akan terkotak-kotak nanti. Jadi kotak-kotak kecil yang sangat banyak sekali. Tapi kalau ngajaknya kepada Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini dakwah yang merdeka. Dan begitulah harusnya dakwah. Bukan mengajak kepada kepentingan pribadi dari masing-masing da'inya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya luar biasa akhlaknya Nabi itu. Beliau itu tidak pernah marah kalau kemudian yang diusik itu adalah pribadinya. Tidak pernah marah. Tapi kalau yang diusik itu adalah syariatnya Allah, beliau marah. Berarti marahnya karena Allah, bukan karena pribadinya. Nah, itu akhlak Nabi dijelaskan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab sirah dan menunjukkan kemurnian dakwahnya. Jadi nggak ada kepentingan apapun dalam dakwah ini kecuali mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah maksudnya mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan kesyirikan. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan tata caranya bahwa mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia kepada tauhidullah azza wa jalla itu dengan hikmah. Salah satu makna hikmah itu paham sikon, mengerti dan paham betul situasi dan kondisinya. Dia berdakwah pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Dia berdakwah asasnya adalah rahmah, kasih sayang, bukan kebencian dan denda. Begitu kan? Dia mendakwahi manusia sesuai dengan keadaan mad'unya. Siapa sasaran yang sedang didakwahi ini? Apakah orang biasa, ataukah orang menengah, ataukah bahkan orang-orang yang punya pangkat jabatan kedudukan? Ya, sikonnya ya diperhatikan. Nah, itu makna daripada hikmah. Kemudian mau'izah hasanah, ya juga dengan cara nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Makanya ya kalau kita lihat siapapun dari para sahabat yang menjumpai Nabi dan mereka dinasehati Nabi, nasihatnya itu selalu berbekas, berkesan. Ada sahabat itu yang pernah makan senampan sama Nabi, ya, ketika beliaunya masih kecil, begitu kan? Kemudian mendapatkan pelajaran dari Nabi bahwa kalau makan itu ucapkan bismillah dulu, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah ya dari apa yang terdekat darimu, begitu kan? Ketika sahabat ini masih kecil, makan senampan dengan Nabi dan mendapatkan pelajaran ini, adab-adab makan ini, maka hadirin jamaah dirahmati Allah, apa testimoninya? Semenjak itu, ya, aku tidak pernah melupakan nasihat Nabi terkait dengan masalah makan itu. Masya Allah. Artinya kan sangat
sangat berbekas. Nah, itu namanya mau'idhah hasanah. Dan ternyata Pak, salah satu cara ya menasehati orang supaya orang itu mau menerima nasihat, diajak makan. Ya kan Pak? Orang tuh kalau diajak makan tuh biasanya luluh hati. Makanya ini dipakai konsep ini oleh sebagian pejabat kan begitu. Kalau mau bikin jalan, orang yang kesabet tanahnya misalkan susah ya memberikan tanahnya atau menjual tanahnya, itu biasa diundang makan dulu. Nggak diobrolin tuh masalah itu, pokoknya undang makan aja. Sekali, 2 kali, sampai 5 kali, sampai 10 kali, baru kemudian disampaikan ya apa yang menjadi hajat mereka. Itu biasanya luluh Pak. Nah begitu juga kita kalau mau nasihatin istri Pak, ajak jalan-jalan dulu. Ajak jalan-jalan, kasih hadiah, perutnya dikenyangkan. Kali-kali makan tuh di restoran bintang 7 kan enggak apa-apa. Begitu kan Pak? Ya. Kasih makan yang enak-enak. Baru nanti nasihatin. Insya Allah tuh mudah diterima. Siap Pak Bos, siap Pak Bos. Begitu. Karena luar biasa. Orang kalau sedang makan bersama, itu chemistry itu akan terbangun. Dan orang mudah biasanya menerima nasihat. Itu saat makan. Kemudian saat orang itu sakit, itu biasanya mudah mendapatkan nasihat, mudah menerima nasihat. Ada Yahudi itu kan, ya seorang Yahudi yang akhirnya masuk Islam gara-gara dijenguk oleh Nabi ketika dia sakit. Diajak masuk Islam oleh Nabi. Aslim taslam. Masuk Islam kamu akan selamat. Dan Masya Allah itu Pak, itu orang itu kalau mau mati masuk Islam itu masuk surga dengan modal paling minim. Dengan modal yang mudah. Orang kalau masuk Islam itu kan berarti apa? Tahdim ma qablah. Dosa-dosa sebelumnya akan dihapus oleh Allah. Kan begitu kan Pak? Nah setelah masuk Islam orang itu mati. Oh itu Masya Allah. Dia seperti terlahir ke alam dunia, terhapus dosanya. Tapi kebaikannya yang sesuai dengan syariat Islam di masa sebelum dia masuk Islam, itu tetap dikasih pahala. Artinya tetap menjadi miliknya. Oh itu masuk surga dengan modal yang sangat mudah dan ringan sekali. Sama orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba ada panggilan jihad. Dia berangkat jihad, mati syahid. Belum banyak dia melakukan amalan Islam, tapi dia masuk surga dengan itu. Wah itu luar biasa. Maka ketika sedang sakit, Nabi nasihati, masuk nasihat itu. Masuk Islam ini Yahudi ini. Masya Allah. Makanya ngasih nasihat saat sakit itu juga manfaat. Cuman sayang ya, kadang orang di luar kita yang lebih paham itu. Saya pernah diceritakan itu. Ada pendeta itu Pak punya tugas khusus. Dia datangi orang-orang sakit di rumah sakit. Dia ceramahi itu orang-orang sakit itu. Nah di kita belum ada mungkin ya ustadz yang punya tugas khusus menasehati orang-orang yang sedang sakit, yang akan sedang sakarat, mungkin sedang mau menjemput ajalnya. Nah, itu luar biasa. Orang kalau sedang sakit itu mudah menerima nasihat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu mau'idhah hasanah. Kalaupun kemudian butuh dengan jidal, butuh dengan perdebatan, ya, butuh dengan berbantah-bantahan, maka kita diberi petunjuk oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berjidal, maka berjidallah dengan cara yang terbaik. Dan selanjutnya tentu pasrahkan kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu ya siapa di antara manusia itu yang tersesat dari jalan Allah dan siapa yang kemudian di antara manusia itu yang mendapatkan hidayah darinya. Baik para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Ada 2 sahabat yang diutus ke negeri Yaman. Pertama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, kemudian Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi berpesan kepada utusan dai ke negeri Yaman, yakni sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab
sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika itu negeri Yaman, ya, penduduknya itu kalau tidak beragama Yahudi ya Nasrani. Ya, kalau sekarang 100% muslim. Taib para jamaah. Maka ini pesan Nabi. Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kalau Mu'ad bin Jabal itu ke daerah Son'a yang dulu ibu kota negeri Yaman. Di situ banyak Yahudi. Taib. Sedangkan Abi Musa al-Ash'ari itu ke daerah Najran. Ya, Najran dulu masuk wilayah Yaman. Nah, sekarang masuk wilayah Saudi, perbatasan dia. Taib. Dan di Najran itu banyak orang Nasrani. Maka pesan Nabi kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayatin ila ayyuwahhidullah. Maka pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka itu adalah dua kalimat syahadat. Syahadatullah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Di redaksi yang lain di satu riwayat disebutkan dengan ila ayyuwahhidullah. Ajaklah mereka itu supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dari sini berarti jelas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah tauhid, dakwah kepada dua kalimat syahadat. Baik. Beliau juga bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Nabi mengutus beliau kepada orang Yahudi pada perang Khaybar. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Unfud ala risli hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Unfud ala risli, laksanakanlah tugas ini dengan tenang, ala risli. Ya, jelas ya, dai itu harus punya jiwa yang tenang. Karena kalau dai gerasak gerusuk itu ya tidak baik untuk umat. Jadi dai itu harus punya jiwa yang tenang. Dan tenang itu kan salah satu di antara prosedur keselamatan, kan gitu ya. Di antara prosedur keselamatan ya harus tenang. Orang kalau nyetir ya harus tenang, kalau mengendarai kendaraan harus tenang, menjalani hidup juga harus dengan ketumakninahan. Dan orang yang tidak tenang alias tergesa-gesa, gerasak-gerusuk, serba kesusu, nah biasanya rawan celaka. Zahiran wa batinan, ya baik secara hisiah ataupun maknawiyah. Hidup itu memang dijalani harus dengan tenang. Maka ini nasihat Nabi kepada Ali, unfudh ala risli, laksanakan tugas itu dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu singgah di tempat tinggal mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, lalu ajaklah mereka, dakwahilah mereka supaya mau masuk Islam, supaya mau menerima Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan kabarkanlah kepada mereka, ajarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak Allah Azza wa Jalla. Jelas ya kalimatnya, ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam berarti mengajak mereka kepada dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu jelaskan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala di dalam berislam itu. Hak Allah yang terbesar adalah Allah diesakan dalam ibadah dan tidak disekutukan dalam peribadatan. Berarti ini dakwah tauhid. Baik para jamaah.
Jadi yang dilaksanakan oleh Nabi itu dakwah tauhid, demikian pula yang diamanahkan oleh Nabi kepada para sahabatnya juga adalah dakwah tauhid. Dan demikian pula ya yang kemudian diwariskan kepada para ulama rabbani dari zaman ke zaman. Karena para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Dan terus estafet begitu. Para sahabat mengamanahkan dakwah tauhid itu kepada para tabi'in kepada atba'ut tabi'in kepada para ulama dari zaman ke zaman, terus sampai nanti datangnya kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nas-nas tersebut yang tadi kita bacakan, ada 2 ayat yang tadi kita bacakan, kemudian barakallahu fikum, ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian hadis Nabi yang menjadi wasiat dan amanah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Semua nas ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata penulis hafizahullahu taala, nas-nas tersebut semuanya menunjukkan tentang wajibnya dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid ini merupakan hal pertama yang harus didakwahkan dan juga diamalkan. Dan kalau kita lihat sepak terjang dakwah Nabi juga begitu. Dari awal beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid. Di pertengahan dakwah juga sama. Di perempatan dakwah, di pertengahan dakwah, di 3/4 perjalanan dakwah beliau, sampai bahkan di penghujung ya dakwahnya menjelang beliau wafat, beliau selalu menekankan dakwah tauhid. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini disampaikan beberapa mulahadzah, disampaikan beberapa perhatian. Pertama, tauhid yang menjadi sebab diutusnya para rasul itu adalah tauhidul uluhiyah. Kita sudah pernah membahas bahwa tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma was sifat. Nah, tauhid yang menjadi sebab diutusnya para rasul itu adalah tauhidul uluhiyah. Nama lainnya tauhidul ibadah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Tidak sah keislaman seseorang itu sampai dia mengikrarkan serta mengamalkan tauhidul uluhiyah. Jelas ya, karena tauhidul rububiyah diakui oleh seluruh manusia, bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang memberikan manfaat, menolak madarat. Ini diakui oleh seluruh umat manusia secara fitrah. Begitu. Jadi inti dakwahnya bukan di dakwah tauhid rububiyah, tapi di dakwah tauhidul uluhiyah. Kemudian perhatian kedua yang disampaikan oleh beliau di sini, mengajak kepada tauhid, mendakwahi manusia kepada tauhid. Di sini ada 2 rincian yang beliau sampaikan. Jika target dakwahnya orang kafir, maka diajak untuk masuk ke dalam dinul Islam. Jadi tadi ya, sasaran dakwah, mad'u atau objek dakwah itu kan bisa orang yang belum berislam, bisa juga orang yang sudah berislam. Jika target dakwahnya orang kafir, maka berarti dakwah tauhid itu mengajak mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Jelas itu. Karena kalau diajak langsung ibadah, ayo sholat, ya. Nanti datang Ramadan, ayo puasa. Punya duit, ayo berangkat haji. Ayo zakat. Taib. Mereka belum muslim, belum masuk Islam. Maka berarti mereka harus masuk Islam dulu. Ngajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Taib. Nah, jika targetnya kaum muslimin, maka dakwah tauhid itu berarti mengajak mereka supaya memperkokoh dan mengingatkan tentang tauhid. Juga mengingatkan tentang bahaya
apabila kemudian mereka itu menyelisihi tauhid, bahayanya syirik. Dan syirik itu harus dirincikan para jamaah. Kalau sekedar didakwahkan secara global, kalian bertauhid, jangan berbuat syirik. Ya, saya rasa semua dai juga begitu. Gitu kan? Tapi yang jadi masalah kan merincikan. Ini syiriknya apa sih? Gitu. Karena sebagian orang pahamnya, ya syirik itu nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah berhala. Gitu ya. Kalau nyembah kuburan ya bukan syirik. Kalau kemudian mempersembahkan rasa takut kepada selain Allah bukan syirik. Kalau bernazar ya kepada sahibul kubur itu bukan syirik. Karena mereka tahunya syirik itu nyembah patung. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik, itu bagian dari syirik. Tapi hakikat syirik bukan itu saja. Kan ada juga orang nyembah hawa nafsu. Ada orang juga nyembah pangkat, jabatan, kedudukan. Ada juga orang nyembah-nyembah kuburan. Nah, berarti kan dari situ orang itu harus paham hakikat ibadah. Hakikat pemurnian ibadah itu apa? Nah, ini harus dipahamkan. Nah, itu semua ada pada rincian dakwah. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau sasaran dakwahnya kaum muslimin, diingatkan mereka dengan rincian-rincian ibadah, dengan rincian-rincian daripada pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Banyak orang yang belum paham ya, bahwa orang itu bisa batal Islamnya hanya gara-gara keyakinan, hanya gara-gara ucapan, hanya gara-gara tingkah laku perbuatan. Nah, ini kan harus dipahamkan. Karena sebagian orang yang ngaku sebagai muslim, taunya batal Islam itu kalau pindah agama, kan begitu? Kalau pindah agama. Saya enggak pindah agama kok, KTP saya tetap Islam. Nah, mereka enggak sadar bahwa Islam itu bisa batal. Loh, wudu kan bisa batal. Salat bisa batal, puasa ada pembatalnya. Haji ada pembatalnya. Maka kalau rukun Islam ini bisa batal, apalagi rukun Islam pertama, kan begitu. 2 kalimat syahadat itu bisa batal. Dan batalnya 2 kalimat syahadat tidak hanya pindah agama saja. Dia bisa batal gara-gara keyakinan. Orang tidak meyakini kebenaran Islam, meragukan Al-Quran, itu kan kekufuran. 1 huruf saja diragukan dari Al-Quran, kufur. Walaupun KTP-nya masih Islam. Orang meragukan kebenaran Islam. Yang banyak. Ya seperti orang-orang yang meyakini semua agama itu sama. Nah, berarti kan dia meragukan kebenaran mutlak dari ajaran Islam. Dari agama Islam ini. Oh, betapa banyak orang yang keyakinannya begitu. Maka hati-hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini dapat kita ketahui kesalahan orang yang mengatakan kami ini kaum muslimin. Nah, kenapa kami diajak-ajak supaya bertauhid kepada Allah? Kami ini loh muslim. Kami ini berislam. Nah, ini salah. Kalau orang kemudian mengatakan kami sudah berislam, jangan didakwahi tauhid lagi. Ikhwan, Nabi itu ngajarin tauhid kepada siapa? Bukan hanya kepada musyrikin jahiliyah, orang-orang Quraisy, tapi juga beliau mengajarkan tauhid itu kepada para sahabat yang jelas-jelas sudah kuat imannya, sudah bagus keislamannya. Bahkan menjelang beliau wafat, beliau tetap mendakwahkan tauhid. Dan yang ada di sekitar beliau itu orang-orang hebat. Hebat dalam keimanan, hebat dalam akidah. Mereka kokoh di atas iman dan tauhidnya. Tapi tetap didakwahi oleh Nabi. Bahkan tetap dikhawatirkan oleh Nabi. Kan gitu. Itu para sahabat. Nah, bagaimana muslim sekarang? Yang jelas level keislamannya jauh dari level keislaman para sahabat. Jadi salah kalau orang mengatakan kami ini muslim, dah butuh lagi dakwah tauhid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Padahal tadi Nabi SAW sampai menjelang wafatnya saja
beliau tetap mengajarkan dan mengingatkan orang-orang yang hebat tauhidnya, yakni para sahabat. Beliau tetap mengingatkan mereka dari bahayanya kesyirikan. Bapak tahu apa wasiat tauhid Nabi menjelang wafatnya? Masalah kuburan, ya kan? Nabi ketika sakit itu kan, kata Ibunda Aisyah, beliau menutupkan kain ke wajahnya. Ketika merasa sesak, beliau membukanya lagi. Begitu saking beratnya rasa sakit yang beliau rasakan. Nah, di sela-sela itu beliau mengucapkan kalimat dakwah yang luar biasa. Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Para ulama menegaskan hadis ini bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu sebab terbesar terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Pak orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ritual ibadah? Ada nggak? Ada tidak? Bukan ada lagi, di mana-mana, ya kan? Kuburan selalu menjadi solusi. Jadi, anak mau nikahan datang ke kuburan, mau ngadain hajatan anaknya dihitan datangnya ke kuburan, mau berangkat haji datangnya ke mana? Kuburan. Anak mau ujian akhir supaya lulus datangnya ke mana? Ke kuburan. Ini luar biasa para jamaah. Kuburan itu dijadikan aib, dijadikan tempat perayaan. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Dan hampir tiap daerah ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang sejatinya bukan dari Islam, tapi lebih mirip dengan keyakinan orang Hindu, orang Buddha, dan orang-orang di luar Islam. Sayangnya yang begitu itu kan mereka yang KTP-nya Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat ya, di tempat-tempat pesugihan itu Pak, itu yang datang ke situ siapa? Rata-rata Muslim. Ini ada orang barakallahu fikum. Ya, dari satu sisi ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, dia membongkar tempat-tempat pemujaan itu, pesugihan itu. Ya, ada yang di Gunung Kawi. Bukan Gunung Kawi sini, di Malang sana. Terkenal di tempat ritual pesugihan. Itu sampai ada buku daftarnya, daftar absen. Siapa saja yang ke situ nulis siapa namanya, datangnya dari mana, kebutuhannya apa, hajatnya apa. Itu macam-macam Pak. Dan dari seluruh Indonesia datang. Ada yang pengen jodoh, ada yang pengen jadi anggota dewan, bahkan ada yang pengen bisnis MBG-nya lancar. Luar biasa kan? Baik para jamaah, macam-macam di situ, nulis daftar. Dan luar biasa itu tempat pemujaan, betul-betul tempat pemujaan. Dan yang disimpan di situ tuh patung-patung, patung Anoman, patung macam-macam. Terus juga ada tempat katanya tempat semedinya Nyi Roro Kidul. Itu kalau masuk ke tempat ritualnya itu patung-patung Pak, patung-patung mereka sesaji di situ. Wah, ini lebih jelas lagi begitu kan, yang mereka sembah-sembah ini patung-patung. Dan yang datang ke situ kalau orang di luar Islam ya namanya juga orang kafir. Tapi yang datang ke situ bisa dikatakan 90% itu orang-orang yang KTP-nya Islam. Bahkan mungkin 99%. Nah, ini banyak sekali masyarakat kita yang jahil terhadap akidahnya sendiri. Terus bagaimana dikatakan dakwah tauhid ini enggak relevan dengan zaman kita saat ini? Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di mana-mana ritual ada, gitu kan? Mereka ketika senang datangnya ke
kepada selain Allah, ketika susah lebih-lebih lagi. Padahal mereka ngakunya sebagai Muslim yang Tuhannya Allah. Tapi ternyata Allah bukan rujukan. Malah tempat-tempat begitu yang dijadikan rujukan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian perhatian berikutnya yang beliau sampaikan, di antara kekeliruan seorang dai adalah tidak perhatian kepada dakwah tauhid. Tidak perhatian di dalam mengingatkan manusia dengan pembahasan tauhid. Bahkan ada yang didapati, Anda akan dapati segala macam pembahasan. Banyak orang itu konsennya dalam dakwah itu ke berbagai pembahasan, tapi tauhid nggak pernah dibahas. Oh, itu keliru para jamaah. Itu dai kayak gitu harus diingatkan. Dia pintar ngebahas macam-macam, sirah Nabi, bahasa Arab, fikih kontemporer, fikih nawazil, semua dibahas, semua disampaikan kepada umat. Tapi dia nggak ngebahas tauhid. Nah, ini keliru. Dai terbaik itu kan para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad. Fokus dakwahnya di mana? Tauhid. Ada yang fokus ekonomi syariah, tapi nggak pernah bahas tauhid. Masalah itu. Masalah. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Karena kalau dakwah kita benar, fokusnya kepada tauhid. Bukan berarti yang lain tidak dibahas. Ya, karena semua sumber ilmu itu kan dari nabi. Kalau orang membahas ekonomi syariah, ya jelas nabi pasti menjelaskan itu. Kalau orang membahas muamalah, membahas akhlak, membahas adab, nabi pasti membahas itu. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya di dakwah tauhid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau ngasih catatan di sini kepada para dai. Tidaklah mereka mengetahui bahwa benar dan bagusnya tauhid itu akan memperbaiki kondisi manusia. Jelas ya? Harus dipahami oleh para dai. Baiknya umat ini itu dengan tauhid. Jayanya mereka itu dengan tauhid. Bahagianya umat manusia itu dengan tauhid. Bukankah suatu kerusakan pada manusia itu disebabkan oleh adanya satu kerusakan yang tersembunyi pada tauhid? Sumber dari semua sumber kerusakan adalah ketika orang itu rusak akidahnya. Begitu. Kalau imannya kuat, mereka sulit ekonomi, bukan datang ke kuburan. Dia akan datang kepada Allah. Inabah, rujuk, taubah kepada Allah. Dan begitu. Karena dia yakin dari tauhid yang dia pelajari bahwa Allah itu Al-Ghani. Allah itu Maha Kaya. Apa yang tidak dimampui oleh Allah? Allah itu Maha Kaya. Maka kalau kita kekurangan harta, datang kepada Allah. Minta rezeki yang berkah kepada Allah. Bukan minta ke kuburan. Nah sekarang kan orang mintanya ke kuburan. Jadi Allah itu dikemanain gitu loh. Allah itu dikemanain. Katanya Tuhannya Allah. Tapi ketika sulit, ada masalah, ya baik itu ekonomi ataupun yang lainnya, kok datangnya malah kepada selain Allah. Berarti Anda meragukan Allah atau bahkan sama sekali tidak punya iman kepada Allah. Taib para jamaah. Kemudian mendakwahkan tauhid dapat dilakukan dengan menjelaskan makna, menjelaskan konsekuensinya, menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya, juga dengan menjelaskan tentang apa yang menjadi lawan daripada tauhid itu, yakni kesyirikan. Dan itu satu paket sudah. Kalau membahas tauhid berarti akan terbahas juga syirik. Kalau membahas syirik pasti akan terbahas yang namanya tauhid. Demikian para jamaah. Terakhir penulis mendoakan semoga Allah jadikan kita semua sebagai penyeru kepada tauhid, penyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah taala nanti di kesempatan berikutnya kita masuk kaidah ke-8 bahwa Rabb yang disembah itu ya adalah Rabb yang disembah dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, juga dengan pengagungan. Ini nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah. Baik, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Sudah masuk?
Ya, kita tutup saja para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.